Ba'da tahiyah nashkurullaha ta'ala jami'an ala ni'amih. Hadratil muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para alim, para asatidz, para imam, wabil khusus ketua dan jajaran takmir Masjid Al-Munawwaroh, hadirin wal hadiroh, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Bapak Ibu pagi hari ini kita bermohon kepada Allah, kita dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamuhu semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita lanjutkan kajian tasawuf kitab Al-Hikam ini dan akan memasuki pada bab atau kehikmah yang ke-13. Sekali lagi mohon izin bahwa kami kapasitas di sini hanya membacakan, bisa jadi banyak kekeliruan dan kesalahan. Kita sama-sama belajar kepada muallif atau musonif kitab, yaitu Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa amada bi asrarihi wa a'ada bi barakatihi. Kaifa yushraku qalbun suwarul aqwani muntabi'atan fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqabbalun atau muqabbilun bi syahwatihi am kaifa yatma'u ayadkhula khadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hapwatihi au kama qala wallahu a'lam bimradih. Kaifa yashraku qalbun suwarul aqwan muntabi'atun bi mir'atihi. Bagaimana mungkin hati akan bersinar sedangkan bayang-bayang dunia masih melekat di cermin hatinya. 2. Am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqabbalun bi syahwatihi. Bagaimana mungkin bisa berjalan menuju Allah sedangkan dia masih terbelenggu oleh syahwatnya. Am kaifa ayadkhulu hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflati. Bagaimana mungkin dia bisa bertemu ke hadarat Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia belum bersuci dari kejunuban kelalaiannya. Am kaifa yarju ayafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hapawatih. Bagaimana mungkin ia berharap memahami detail jelasnya dari setiap ilmu dan rahasia-rahasia Allah sedangkan ia belum bertobat dari kekeliruannya. Itulah kurang lebih terjemah Bapak Ibu hikmah yang ke-13 ini. Ada 4 hal Bapak Ibu, diawali dengan kalimat kaifa. Dalam tinjauan ulama ahli nahu dan sorof bahwa kaifa ini maknanya adalah ada watul istifham namanya. Apa itu ada watul istifham? Bentuk kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan yang sesungguhnya sudah ada jawaban. Jadi kita seolah-olah kayak dingenyek gitu. Kita nanya sekaligus kita berikan jawaban. Bagaimana mungkin mau bersih kalau nggak mandi? Kira-kira begitu tuh. Jadi nanya bagaimana mau bersih? Tapi dijawab lagi kalau nggak mandi. Jadi jawabannya ada di mandi. Jadi Allah juga seolah-olah ulama beliau ini adalah Imam Ibnu Athaillah nanya ke kita tapi sambil nyindir gitu, kira-kira begitulah.
Kita lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada yang pertama ini, dalam 4 hal ini, bagaimana mungkin hati kita akan bersinar sedangkan bayang-bayang dunia masih melekat di cerminnya. Jadi ibarat kamera Bapak Ibu, dia akan mensut cep gitu. Apa yang dipotonya itulah yang akan ada di dalam pikiran dan hatinya. Karena melalui pandangan, melalui pikiran itu langsung tertancap ke dalam hati. Ada istilah mengatakan cinta pada pandangan pertama. Begitu, ya. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dipikirkan itu akan melekat di dalam hati kita. Nah, kita bagaimana mau bersinar Bapak Ibu hati kita sementara tangkapan layarnya Bapak Ibu sekalian itu bayang-bayang dunia, ya. Yang dipikirkannya, yang dilihatnya bukan lagi urusan akhirat, bukan lagi kepada Allah, tapi kepada dunia. Saya berikan testimoni ini, pernah kalau nggak salah saya sampaikan. Bapak Ibu, kalau sekarang musim hujan, kalau kita naik mobil tengah malam, gelap gulita, hujan lebat, wiper mobil tidak hidup. Kira-kira Bapak Ibu gelisah atau tidak? Gelisah. Kenapa gelisah? Gelap, ya. Kenapa? Gelap ya, gitu, gelap. Kenapa gelisah gelap? Ujungnya apa? Karena tidak nampak jalan. Begitu. Karena tidak nampak jalan. Jalannya ada. Kenapa kita gelisah? Karena tidak nampak. Begitulah dalam hidup Bapak Ibu sekalian, kita sering gelisah, sering pusing barangkali, sering galau, atau bisa jadi gundah gulana, gegana namanya, atau sering banyak yang tidak mengenakan ke hati, kekecewaan melanda diri. Itu jawabannya karena tidak nampak jalan. Jalannya ada Bapak Ibu. Nah, lalu apa yang membuat jalan kita tertutup Bapak Ibu sekalian, hati kita cahayanya itu adalah karena muntabi'atun bimir'atihi, karena masih banyak bayangan-bayangan di dalam hati, cermin-cermin duniawi. Sarahnya Imam Ibnu Athaillah, beliau menyebutkan la yusraku qalbun, tidak akan bercahaya itu hati, tidak akan mampu memantulkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan. Wa huwa muta'alliqun wa masghubun bidunyal ajilah. Ini dia Bapak Ibu sarahnya. Tidak akan bersinar itu kolbu selagi hati itu masih nyantel, masih bergantungnya lebih kuat ketimbang urusan akhiratnya dan mabuk kepayang terhadap dunia. Nggak akan bersinar itu. Bapak Ibu, sekali lagi bahwa tasawuf ini bukan berarti anti dunia, bukan, tetapi lebih meminimalis kehidupan dunia, ya. Bukan berarti antipati sehingga kemudian mencaci dunia, mentiadakan dunia, bukan, tapi lebih mengarahkan bagaimana dunia itu lebih bisa bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Intinya lebih kepada juhud bid dunia, juhud terhadap urusan dunia. Karena Bapak Ibu, hal yang paling banyak pengaruhnya lebih besar dalam kehidupan yaitu adalah urusan duniawi. Nanti saatnya Bapak Ibu, kalau kita terlalu mabuk kepayang terhadap dunia, urusan akhiratnya minim, kita akan mendapatkan yang disebut dengan qobdun. Ini hati-hati Bapak Ibu. Apa itu qobdun Bapak Ibu sekalian? Huznun wadikun ya'tirul qalba,
Yang dimaksud dengan qabdun itu adalah sedih, sempit, sesak keadaan hati dan pikiran kita. Itu namanya qabdun. Nah, ini kenapa bisa dikobdun oleh Allah? Karena bisa jadi terlalu banyak bayang-bayang dan juga terlalu banyak pikiran-pikiran kita fokusnya terhadap duniawi. Terus bangun tidur mikirnya dunia gitu. Bukannya bagaimana memikirkan akhirat, tapi lebih banyak memikirkan duniawinya. Padahal satu rumus Pak sebetulnya Bu. Barang siapa lebih mengutamakan urusan akhirat, maka dunia ikut dan melayaninya. Ibarat bahasanya harimau Bapak Ibu. Kalau kita lebih berani terhadap makhluk buas itu, kita lebih kuat, kita lebih berani, kita kejar-kejar, dia akan ketakutan. Seperti itu modelnya. Jangan ke harimau lah contohnya, itu terlalu tinggi. Nanti kita lebih, malah kita yang lebih takut. Ke kucing gitu. Coba kucing itu kita kejar-kejar, dia makin kenceng larinya. Betul nggak? Tapi ketika kita tenang, kucing malah mendekat. Begitulah duniawi, semakin dikejar semakin jauh Bapak Ibu sekalian. Tapi semakin kita cuek dan santai terhadap dunia, maka dunia akan melayani kita. Dengan catatan akhirat lebih diutamakan. Bahayanya Bapak Ibu sekalian, sehingga kemudian nanti tertutuplah hati kita, terlalu tebal dinding dunianya di dalam kolbu kita, sehingga cermin pantulan cahayanya tidak sampai ke dalam hati kita. Nanti kita lama-lama dikobdun oleh Allah. Ini yang beratnya itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, coba dijawab, pernah nggak kita merasakan sedih gitu, tiba-tiba sedih ya? Pasti sering dan pernah. Penyebab sedih itu ada beberapa hal Bapak Ibu, diantaranya ada 3. Kita sedih, kecewa, apa saja diantaranya? 1, imma bisababi pawatil margub. 1, disebabkan kehilangan sesuatu yang paling kita cintai. Sedih tuh. Hilang motor, hilang mobil, nangis tuh, menangis bahasanya. Hilang kesempatan mau dapat proyek besar, sedih tuh. Ya, hilang sesuatu yang kita cintai dalam kehidupan, sedih tuh, sedih tuh. Yang kedua, au adami wusuli matlubin. Yang kedua, atau tidak sampainya keinginan. Jadi Bapak Ibu cita-cita nggak tercapai, itu sedih Bapak Ibu. Pengen Bapak Ibu mungkin dulu cita-citanya kalau dari segi pendidikan, saya pengen S1, nggak nyampe S1-nya. Ada yang sudah S1 pengen S2, pengen jadi master, nggak bisa, sedih itu. Pengen dari S2 ke S3 jadi doktor, nggak nyampe juga, sedih itu. Anak-anak ingin punya anak laki-laki tapi lahir perempuan saja, sedih itu misalkan gitu ya. Itu manusiawi Bapak Ibu sekalian. Kemudian, nah ini yang ketiga yang repot Bapak Ibu, au bil ghairi sababim ma'lum. Kita sedih tanpa sebab. Aduh, ini dia yang repot ya Bapak Ibu sekalian. Kita sedih, kita kecewa tanpa ada penyebabnya. Tiba-tiba sedih saja gitu. Pernah nggak merasakan begitu? Kalau kita kehilangan barang, cita-cita tidak tercapai, itu wajar ada sebabnya. Tapi kita tiba-tiba sedih Bapak Ibu nggak ada sebabnya. Tiba-tiba sedih gitu, pengennya nangis gitu, galau saja hati ini, padahal nggak ada apa-apa. Keluarga nyaman, kehidupan tenang, rezeki ada, fasilitas punya, tapi hati itu sedih aja bawaannya. Nah ini bahaya Bapak Ibu sekalian, yang dimaksudkan oleh ulama, kita diberikan kecewaan dan kesedihan tanpa sebab, diakibatkan terlalu tebalnya dinding dunia di dalam hati kita. Ini bahaya. Nanti lama-lama jadi STM Bapak Ibu. Apa itu? Sibuk tak menentu. Ya kan? Sibuk tak menentu Bapak Ibu. Kita kelihatan sibuk tapi sibuknya itu nggak manfaat gitu. Kerja siang malam banting tulang peras keringat, kepala jadikan kaki, kaki jadikan kepala. Oh, dibuat sibuk nih. Di antara tanda Allah menjauhkan Allah dengan hambanya adalah Allah buat sibuk dia terhadap urusan yang tidak bermanfaat. Ibadah terlewatkan,
ibadah disia-siakan, kalaupun ibadah tinggal sisa waktu. Nah ini namanya STM, sibuk tak menentu. Bahaya Bapak Ibu. Makanya hati-hati, gimana hati kita mau merespon kebaikan. Ciri di antara keruhnya kolbu itu Bapak Ibu sekalian, semakin dindingnya kuat beberapa lapisan sehingga cahayanya tidak hidup Bapak Ibu sekalian, itu di antaranya pengaruhnya paling besar adalah urusan dunia, kata ulama. Maka biasa-biasa saja Bapak Ibu dunia ini ya, jangan terlalu ini. Apalagi maaf ya kan, saya akan mengulang kembali karena ini berkaitan materinya yang sudah lalu, tapi pas pada saat materi ini lebih ada hubungannya, korelasinya gitu Bapak Ibu sekalian. Saya mau bacakan. Hati-hati Bapak Ibu, andai kita sudah usia 40 tahun, apalagi yang sudah lebih. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Di dalam kitab Qawaidul Mukhtabaroh li saliki Thariqatul Akhirah, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Haddad beliau menyebutkan, idza balagul insanu arba'ina sanah wa ada mazala fikruhu ila dunya ya'ti syaitanu wa yamsahu ala wajhihi wa yaqulu bi abi hada wajhun falyuflih wa fi riwayatin falyatahajja minan nar. Naudzubillah. Ketika kita sudah 40 tahun Bapak Ibu umur kita, tapi yang masih dalam pikiran dan benak kita ini masih sibuk saja memikirkan dunia, deposito, tabungan, ya, rumah, kemudian aset, masih sibuk memikirkan itu. Tapi nilai ibadahnya minim gitu, kedekatan dengan Allahnya semakin berkurang, dunianya aja yang lebih besar mendominasi. Maka ya'ti syaitonu, datang setan kepadanya, dan setan mengusap wajahnya, dan setan berkata, aku bersumpah demi bapakku iblis, orang ini tidak akan bahagia dunia dan akhiratnya, dan tempatnya bersamaku di neraka. Na'udzubillahi min dalik. Makanya ada istilah tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau udah 40 tahun Bapak Ibu sekalian, itu harus sudah berpikir gitu usia itu. Ya, untung saya belum 40 tahun. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, baru 37 Pak. Untung belum 40. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya Bapak Ibu ya. Apalagi aduh Masya Allah, ibadahnya minim, sholatnya belum dijaga, dipelihara, ya, bacaan Qur'annya belum diistiqomahkan, sodakohnya belum dilazimkan. Aduh ini bahaya Bapak Ibu sekalian ya. Itu sudah tanda-tanda bahasanya dia akan semakin tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana kemudian solusinya? Pertama, supaya hati semakin bersinar, mampu menangkap sinar-sinar dari Allah Subhanahu wa taala, mampu dan kuat merespon kebaikan, memudahkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajaa bitaubat, perbanyak tobat. Bersihkan. Karena Bapak Ibu kalau bicara tobat disebutkan di situ, idza jaa akhta min khoti'atak, ketika seseorang datang dengan melakukan sebuah kesalahan, maka ketika dia melakukan sebuah dosa, maka itu jadi kotoran dan jadi titik dan noda hitam di dalam hati. Semakin banyak yang dilakukan dosanya, semakin dia akan menjadi dinding dan hijab di dalam kolbunya. Fa idza jaa bitaubat saqata, maka ketika dia datang untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibersihkanlah hatinya oleh dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu memandangnya akan ringan ya, kalau misalkan hati kita sudah, cermin hati kita ini sudah mulai bercahaya. Pertama, pikirannya selalu positif saja dalam hidup ini.
memandang sesuatu dikembalikan kepada Allah. Itu tuh, karena sudah dibimbing hatinya. Apapun kejadian yang menimpa dan pengalaman dalam hidupnya, pasti sandarannya ke Allah. Ada misalkan, mohon maaf Bapak Ibu, dalam kehidupan, ada orang tiba-tiba berbuat kebaikan baik sekali ke kita. Tutur katanya lembut, perangainya santun, bahasanya penuh dengan wibawa, kebaikannya tidak mengenal waktu, baik gitu ke kita Bapak Ibu sekalian. Nah, kita sandarkan ke Allah, bukan melihat orangnya tapi melihat Allahnya. Allah sedang melakukan afalnya yang disebut dengan Allah Al-Jamal. Jamal Allah sedang diturunkan kepada hamba itu yang berhadapan dengan kita. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapati ada orang keras, ada orang yang kasar, tutur katanya asbun, asal bunyi, bahasanya kasar, ngomongnya nyakitin, biasanya begitu ya. Kita nggak akan, maaf Bapak Ibu, menyalahkan hamba yang demikian. Ini maaf ya, ranahnya sudah ke tasawuf Bapak Ibu ya. Memang kadang dengan logika agak sedikit berjauhan ya. Perangainya kasar, ngomongnya nyakitin, kelakuannya nyebelin, misalkan begitu. Kita nggak akan nyalain orang itu, tapi kita kembalikan ke Allah. Oh, jalalnya Allah sedang berlaku terhadap hamba yang demikian. Oh, nggak apa-apa, gitu. Nggak akan timbul menyalahkan Bapak Ibu sekalian. Kita mah Bapak Ibu baru misalkan contoh ya, orang yang sudah hatinya dibimbing Allah atau yang sudah ada di dalam supi dalam pribadinya, ketika contoh maaf menyikapi musibah, contoh misalkan di Sumeru, Gunung Semeru misalkan ya, kita akan melihat bahwa oh kasihan ya Allah warga di sana, semoga Engkau berikan kesabaran dan keikhlasan ya Rob. Ini Allah tengah memberikan cobaan dan ujian. Tuh disikapinya tuh dengan jamalnya Allah. Tapi kadang ada orang yang menyikapinya, oh Allah telah memberikan azab, begitulah gara-gara sudah lupa dan maksiat kepada Allah, misalkan begitu ya. Tapi bagi mereka yang terbimbing hatinya, nggak mungkin menyalahkan makhluk, tetap saja disandarkan ke Allah. Kita dalam hidup menemukan sebuah kebahagiaan, bersyukur, menemukan kesedihan, bersabar. Nah, begitulah positifnya melihat kepada siapapun yang kemudian sedang berhadapan dalam kehidupan kita. Ini yang disebut dengan metode positive thinking dalam hidup. Kenapa hatinya telah diberikan bastun kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah Bapak Ibu, semakin kita bersihkan itu hati dengan banyak bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian akan pelan-pelan nur cahaya Rabbani tembus dan masuk ke dalam kolbu kita. Bapak Ibu kalau dikatakan aduh mau tahajud berat gitu ya. Kenapa berat? Hatinya yang berat. Mau baca Quran rasanya malas, berat gitu. Kenapa berat? Hatinya yang berat. Mau sholat jamaah di masjid rasanya kaki sulit dilangkahkan, hatinya yang sulit. Bukan terletak pada dirinya, tapi hatinya Bapak Ibu sekalian. Mau ke majlis taklim duduk setengah jam atau 1 jam saja, tapi berat gitu, malas rasanya. Hatinya yang kotor. Kalau hatinya lapang, insya Allah. Kenapa kemudian kita maaf kepada istri dan suami, rasa kasih sayang semakin lama semakin berkurang? Hatinya yang kotor. Semakin lama rumah tangga, semakin pasti timbul sayang yang tinggi kepada istri dan juga suami. Semakin sayang ke anak gitu ya. Kalau kita makan tidak Bapak Ibu sekalian ya, malah waduh semakin lain gitu. Bapak Ibu, apa yang menyebabkan kita sulit melakukan kebaikan? Kotornya hati. Banyak muntobi'ah pimirati, bayangan-bayangan atau gambar-gambar dunia sangat melekat terhadap di hati kita.
Kenapa kita mudah melakukan kebaikan dan ibadah? Hatinya telah sampai tembus cahayanya ke dalam kolbu dan juga ke dalam hatinya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap agar kita dibastun oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kemudian kita senantiasa lapang hati kita. Masya Allah. Inilah kemudian kalau kita dibastun oleh Allah, parhun wa nunsirah ya'tiral qalba. Ketika kita dilapangkan oleh Allah, tanda kasih sayang Allah kepada kita, apapun kondisinya, apapun keadaannya, hatinya lapang, jiwanya tenang, hidupnya bahagia. Coba saya mau tanya, adakah orang yang bahagia tanpa harta? Banyak. Apakah ada orang yang bahagia tanpa pangkat, jabatan dan kedudukan? Banyak Bapak Ibu, gampang saja bagi Allah. Apakah ada orang yang bahagia hidupnya di gubuk reot? Banyak. Siapa bilang tidak ada Bapak Ibu sekalian? Banyak Bapak Ibu. Tetapi juga tidak sedikit orang yang bergelimang harta, punya pangkat, jabatan, kedudukan, hatinya tidak bahagia. Tergantung Allah Bapak Ibu ingin bagaimana kita bahagia dengan cara Allah. Ukuran harta bukan satu-satunya, ukuran fasilitas, pangkat, jabatan juga bukan sebuah ukuran dalam meraih kebahagiaan dan ketenangan hati. Lalu atau bagaimana Ustadz sudah tanggung, dunia saya masa lalu penuh dengan maksiat dan munkarat, sudah terlanjur dan sudah kadung ini efek-efek maksiat sehingga saya merasakan sempit hati, jiwa tidak lapang, sering galau, sering tidak bahagia, sering kecewa dalam hidup. Kalau begitu caranya kata ulama adalah solusinya, idza kunta yuhal murid bihalil qabdi fa alaika bitumaninati wal waqar warruju'i ila Allah wal yakin anna Allah la yuridu bika ila khairan wa la taltafit ilal basti. Kalau begitu kata ulama, misalkan kita datang, Ustadz dan nanggung, saya zaman dulu masa lalu saya kelam, kehidupan saya tidak bagus zaman dulunya, sudah banyak ini karat-karat dosa dan maksiat sehingga mengakibatkan kita jadi tidak bahagia. Bagaimana atuh Ustadz solusinya? Ulama memberikan solusi. Ketika kita berada dalam satu posisi di mana hati tidak tenang, jiwa terguncang, hati hidup tidak bahagia, banyak pikiran mumet ruwet dalam hidup, maka fa'alaika bitumaninah, tenangkan ibu-ibu, tenang, diam sebentar, tenang. Kalau lagi pusing, pening kepala, Bapak Ibu, tarik nafas, keluarkan dari hidung. Ini metode refleksi, tarik nafas kuat-kuat, tenangkan supaya tidak panik. Alirkan dengan kalimat apa? Astaghfirullahaladzim. Gitu. Yang kedua wal waqar, diam. Yang ketiga warruju'i ilallah, kembali kepada Allah. Sudah tahu hidup kita sedih terus, banyak masalah, itu jauh dari Allah tandanya. Kembali kepada Allah. Wal yakin, tanamkan keyakinan yang kuat di dalam diri, annallaha la yuridu bika ila khairan, bahwa kita yakin apapun yang dikehendaki Allah atas diri kita semuanya adalah kebaikan. Kebaikan. Husnuzon saja Bapak Ibu sekalian, husnuzon. Wala taltafit ilal basti, jangan mencari solusi, jangan mencari ketenangan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makan lainnya lagi pusing nih kepala, ayo kita nongkrong, karaokean kita. Waduh, mohon maaf ini contoh misalkan gitu Bapak Ibu sekalian, maaf ya. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Ayo tarik sis, semongko misalkan. Ini maaf Bapak Ibu ya, kan kita makin ruwet kalau gitu. Saat itu kita bahagia, lama-lama semakin ruwet hati kita gara-gara seperti itu ya. Aduh, nyanyi lagi entah apa-apa yang dinyanyiinnya Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar, sering salah langkah kita mah ya. Padahal banyak cara gitu. Jangan mencari kebahagiaan selain daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sisa waktu 10 sampai 15 menit mendekati waktu isyraq.
Inilah Bapak Ibu masih ada 3 hal lagi ya. 3 hal di bab ke-13 ini, baru 1 poin tentang bagaimana mungkin hati bisa bercahaya sementara gambar-gambar dunia melekat di dalam hati kita. Apa kata Imam Abdurrahman Ad-Daqqaq? Beliau menyebutkan bahwa letakkan dunia di dalam tanganmu dan letakkan akhirat di hatimu. Mobil, motor, aset, ruko, usaha, lahan, semuanya deposito, letakkannya di tangan, jangan di hati. Ya, tapi di hati Allah Subhanahu wa taala barulah akan tenang. Ini bagaimana? Mobilnya ditaruhnya di hati sih. Ya. Tabungan ditaruhnya di hati, harta benda ditaruhnya di hati, ketika hilang sedih, ketika hilang kecewa. Diambil sama yang nitip, rusak hati kita Bapak Ibu sekalian. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Inilah pembahasan pagi hari ini. Silakan sebelum ditutup dengan doa atau tutup dengan doa kafaratul majlis, ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu tanyakan, kami berikan waktu dan kesempatan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan? Silakan Bunda. Ada Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang hati nih Pak Ustadz. Kita tahu bahwa hati kita ini kadang ada kalanya seperti Pak Ustadz sampaikan, ada galau, susah. Cuman untuk bagi saya pribadi Pak Ustadz, saya selalu berdoa ketika sudah sholat itu mohon kepada Allah menghilangkan segala kesusahan, duka cita dan kesedihan. Yang ingin saya tanyakan, apakah ketika kita memohon kepada Allah untuk dihilangkan, itu berarti kita tidak menerima takdir Allah? Satu. Yang kedua Pak Ustadz, kadang-kadang kita ada kalanya kita suka berkumpul dengan teman-teman tuh euforia berbahagia. Tadi seperti Pak Ustadz sampaikan, kadang kita suka menyanyi. Nah itu kadang-kadang kita juga merasa happy, merasa senang gitu Pak Ustadz. Ya cuman kita kembali lagi bahwa itu memang untuk sebentar saja gitu. Cuman kita tidak untuk menjadi bahwa pelampiasan kita mencari kebahagiaan tuh hanya untuk karaoke dan menyanyi, itu tidak. Jadi mohon kepada Pak Ustadz, bagaimana kita mungkin hanya sekali-sekali saja, kita memang kadang suka nyanyi, suka dangdut gitu Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Bapak Ibu, ini memang kulil hak ya, walau karena muron, saya harus menyampaikan walaupun agak gimana gitu ya. Pertama, Bapak Ibu, Bunda bagus pertanyaannya. Yang pertama, jangan minta dihilangkan. Kenapa Bapak Ibu? Sunnatullah. Sunnatullah, Allah memberikan ujian seperti itu. Bagaimana doanya Bapak Ibu? Doanya itu adalah, Ya Rob, mudahkan, bimbing hati kami agar Engkau berikan ketenangan. Termasuk doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu sekalian adalah, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya itu ya sering dibaca Ibu. Ya Allah mudahkan dan seterusnya, bahwa doa ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Ya Allah, jangan Engkau berikan ya Allah satu urusan kepadaku yang aku tidak mampu menyelesaikannya torfata ain. Gitu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi mintanya bimbingan, bukan minta dihilangkan. Ya. Kalau nanti minta dihilangkan, takut tauhid kita bergeser Bunda. Takutnya bergeser. Kenapa demikian begini? Saya mau cerita begini. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa pernah suatu ketika dikejar-kejar Fir'aun, Bapak Ibu sekalian, sakit perut. Ya. Maaf tadi ada yang nyapa saya.
Tapi saya kurang begitu respon karena saya harus cepat-cepat lari ke toilet ya. Mohon maaf ya Pak, tadi yang nyapa. Ustadz, oh ya Pak, langsung saya ke situ. Maaf ya kalau kurang berkenan. Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar Fir'aun Pak. Di tengah jalan sakit perut. Ternyata maaf, sakit perut mencret ini juga pernah dialami oleh Nabi. Sakit perut itu Pak. Ya. Kemudian bagaimana, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika itu langsung hatinya ke Allah, ya Rob, Engkau juga tahu ya Allah. Nabi Musa tidak minta dihilangkan sakit perutnya. Ya Allah, Engkau juga tahu hamba sedang dikejar-kejar Fir'aun, mudahkan, berikan petunjuk ya Allah. Hamba sakit perut ya Allah. Ngadu sama Allah nih. Malak Jibril datang. Apa kata Malak Jibril? Hei Musa, atas perintah Allah ambil 3 lembar daun jambu batu. Jadi jambu batu diambil Bapak Ibu sekalian. Ketika diambil dimakan 3 lembar itu atas perintah Malak Jibril, atas perintah Allah. Dengan izin Allah sakitnya disembuhkan Allah. Sembuh tuh. Yang kedua lari lagi Bapak Ibu sekalian, lari lagi. Di tengah jalan sakit lagi Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian Nabi Musa yang kedua tidak basa-basi langsung ngambil daun itu Pak Bu. Setelah dimakan nggak sembuh sakitnya, langsung komplain sama Allah, ya Rob, kenapa ini tidak sembuh? Bukannya tadi setelah saya makan 3 lembar jadi sembuh? Dibentak oleh Malak Jibril. Apa kata Malak Jibril? Hei Musa, jika yang pertama sandaranmu kuat kepada Allah, tapi yang kedua sandaranmu kuat kepada daun. Tuh gitulah Bapak Ibu. Maka kita juga sama. Nanti ibu kalau minta kepada Allah ada satu amalan penghilang kegalauan gitu ya. Nanti lama-lama, oh alhamdulillah ya Allah, berkah doa ini jadi misalkan berkeyakinan galau saya dihilangkan Allah. Tetibanya nanti pada suatu saat galau ibu tidak dihilangkan Allah, ibu akan berkeyakinan. Kenapa? Geser hati kita. Jadi mintanya jangan dihilangkan, tapi mohon bimbingan. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastagis, aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Rob gitu. Ya Allah begitu. Ya Rob begitu. Kata Nabi SAW, duhai engkau yang maha hidup dan maha kokoh berdiri ya Rob, dengan rahmat dan keberkahanmu astagis, aku bermohon kepadamu, aslihli, baguskan urusanku. Kalau menyangkut semua urusan berarti sudah menyangkut seluruhnya. Seluruh urusanku ya Allah, wala takilni ila nafsi tarfatain. Jangan ya Rob berikan satu urusan yang ke hamba tidak sanggup menyelesaikannya. Nah jadi maksudnya adalah mohon kepada Allah bimbingan. Yang kedua, Ustadz bagaimana kalau ya ini kan aduh udah rahasia umum misalkan gitu ya. Bapak Ibu itu secara maaf ya, hukum pada dasarnya bermusik itu secara ilmu fikih yang haram itu diantaranya adalah mazamir, trompet, itu haram. Yang kedua bentuk musik yang dipetik. Apa kira-kira yang dipetik? Tar gitu kayak gitu ya, maaf ya, seruling. Nah itu. Tapi ada sebagian yang berpendapat kalau tidak melalaikan kepada Allah maka silakan gitu. Tetapi hukum dasarnya hal-hal yang demikian jelas ulama mengatakan memang walaupun perbedaan pendapat, kalau itu melalaikan kepada Allah dilihat dari ilatnya. Bapak Ibu, hukum asal segala sesuatu itu adalah ibahah. Misalkan dibolehkan. Gitar itu belum jadi haram karena alat. Apa jadi haramnya? Namanya alat, belum ada hukum. Akan jadi hukum ketika dipetik dan dinyanyikan sebuah lagu. Jika lagunya mengingatkan kepada Allah, banyak orang yang kemudian ingat kepada Allah, jadi boleh. Tapi kalau kemudian melalaikan dan melupakan kepada Allah, haram hukumnya. Jadi segala sesuatu itu, apalagi maaf misalkan kalau kita karaokean nyanyinya yang tidak ada mendekatkan diri kepada Allah. Kalau misalkan nyanyinya yang misalkan
Bila Ijrail datang memanggil, itu silahkan saja. Tapi kalau lagunya kucing garong, kelakuan si kucing garong, wah itu mah nggak boleh, haram itu mah hukumnya ya, kira-kira begitu. Apalagi misalkan lagu apa bu, alamat palsu gitu ya, itu tidak baik ya, itu nggak bagus. Tapi kalau lagunya seperti kan banyak yang sekarang yang bagus-bagus lagu sholawatan, alhamdulillah, seperti itu misalkan. Atau misalkan lagu apa namanya, dinas salam gitu boleh ya. Allahumma antas salam wa minkas salam, seterusnya. Sejujurnya Bapak Ibu, saya dulu zaman SMA, saya pemain band. Jadi saya sudah tobat, sekarang tidak mau lagi. Dulu zaman-zaman SMA, main drum saya. Main drum dan seterusnya. Terus kata guru saya pas mondok dengar, nggak jadi lagi tuh, nggak mau Bapak Ibu sekalian ya. Begitu barangkali Bunda, wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sajalah pertemuan kita pagi hari ini karena sudah masuk waktu isyraq. Semoga ada manfaatnya. Oh, masih ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, kita sebagai manusia, ini pasti masa lalunya banyak dosa. Tentunya baik yang disengaja pun yang tidak. Dan kita sebagai muslim diwajibkan untuk bertobat. Apabila, pertanyaan saya begini, kelak setelah kita bertobat, itu apakah Allah itu akan meriset kita, artinya amal ibadah itu dihitung setelah tobat itu, atau semasa sebelum tobat kita ada dosa-dosa ini masih dihitung juga. Artinya jika kita tiba-tiba meninggal setelah tobat, nah ini kita hanya dihitung setelah tobat itu. Dosa-dosa yang masa lalu tidak akan dihitung lagi. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya Bapak Ibu, Bapak, bahwa inilah kemuliaan dan kehebatan Allah ya. Dosa masa lalu ketika kita sudah tobat, tobatnya benar yang penting. Syaratnya 3, dengan Allah 3. 1, menyesal, berjanji tidak mengulangi. Ketiganya istighfar dengan penuh tangisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ini sudah dilakukan dan tanda ciri seseorang tobatnya diterima adalah 1, ketika dia sudah bertobat, dia akan diberikan kelembutan hati, semakin ringan dia beribadah, semakin terus bersedih mengingat dosa masa lalu. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa orang yang bertobat benar tobatnya kepada Allah, maka dosa masa-masa lalu diriset, diformat habis-habisan, nggak akan diulang lagi. Jika tobatnya benar, ya. Apakah nanti Ustaz akan dihisab lagi oleh Allah? Nah, amalannya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika belum bertobat. Kalau belum bertobat, dari mulai balik sampai dengan saat ini itu dihitung jelas, Pak. Innal jaza bijinsil amal. Sesungguhnya balasan Allah sangat jelas bagi orang yang melakukan apapun, balasan Allah nyata sebelum tobat. Tapi kalau sudah tobat, diriset semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan. Yang penting tobat. Kisahnya begini Bapak Ibu. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada seseorang yang mohon maaf dosanya itu Pak sudah membunuh 99 orang. Ini hadisnya sahih Bapak Ibu, hadisnya sahih ya. Dia dari rumah berangkat mau bertobat nih. Kehidupannya tukang bobok, tukang tarok, tukang narik rok lah bahasanya gitu. Udah kelam banget kehidupannya. Sampai dia sudah membunuh 99 orang. Dia datang kepada orang yang berbeda mungkin keyakinannya. Dia datang kepada zaman dulu itu semacam apalah gitu ya, datang. Saya tidak berani menyebutkan, tidak boleh ya.
Kemudian, wahai Kisanak, saya datang ke sini, Anda adalah ahli agama. Kira-kira tobat saya diterima tidak oleh Allah? Karena saya sudah membunuh 99 orang, mabuk, zina dan sebagainya, itu udah nggak kehitung. Kata, oh, wailaka, celaka kamu, sampai kapanpun Allah tidak akan mengampuni dosamu. Oh, makin marah Pak, preman digitukan marah. Dibunuh lagi, genaplah dia membunuh sudah 100 orang. Ya. Kemudian yang terakhir dia datang kepada seorang ulama, kepada orang yang cendekiawan muslim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tuh kata Allah, wahai Tuhan, apakah tobat saya diterima oleh Allah? Saya mau tobat. Jangan berputus asa, Allah mengampuni dosamu ketika kamu bertobat kepada Allah. Walaupun dosamu seperti buih di lautan, tapi ampunan Allah lebih banyak daripada itu. Akhirnya tobat, Bu. Pergilah ke tempat di mana kamu bisa bertobat kepada Allah. Jalan, dia bertobat, Bu. Nah, ini baru niat mau bertobat, Pak. Dia berjalan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah jalan meninggal dunia. Akhirnya dua malaikat, malaikat rahmat dan jabaniyah berebut. Ini bagianku. Dia kemudian tukang bejat kehidupannya di dunia. Wah, udah benar-benar mau diambil oleh penyiksa, malaikat jabaniyah. Debat dengan malaikat rahmat. Oh jangan, dia sudah mau bertobat. Oh tapi kan baru-baru mulai. Iya tapi niatnya sudah kuat ingin bertobat, Allah sudah mengampuni dosanya. Oh nggak bisa begitu. Akhirnya datang malak Jibril, utusan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diukurlah jaraknya Bapak Ibu, dari rumah ke tempat tobat, dari tempat tobat ke rumahnya lebih dekat mana. Akhirnya perjalanannya lebih sudah dekat ke tempat tobat. Maka di situ diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga. Begitu. Jadi diriset Bapak Ibu, asal yang penting benar tobatnya. Kalau dengan Allah gampang, tapi kalau dengan manusia yang berat, Pak. Bagaimana tobat dengan manusia? Wa ayyabra'aha min haqqis sahibaha. Kita harus meminta ridhonya, kita harus meminta maafnya, baru benar. Contoh, kita pernah pinjam uang, Pak, harus bayar dulu. Nanti di akhirat itu dimintai pertanggungjawaban. Kita pernah memukul orang tanpa sebab, minta maaf dulu. Kita pernah memakai, meminjam, menggunakan tanpa haknya, kita harus minta maaf dulu, baru benar tobatnya. Nah ini yang berat dengan sesama kita, ya. Insya Allah kalau tobatnya benar, diriset oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir Bapak Ibu, sebesar apapun dosa kita, sebusuk apapun masa lalu kita, ketika kita mau berubah, mau mendekatkan diri kepada Allah, mau bertobat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni dosa kita semuanya dan diriset oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian ayahanda bunda, ini saja yang bisa disampaikan, semoga manfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.